kata Imam Kusyairi, al-mi'raju la yaqa'u li ghairil Mustafa. Mi'raj itu tidak terjadi bagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ngaku-ngaku mi'raj semalam 70 kali, Bu. Orang ini namanya Faqih Muqaddam. Dia berkata, urijabi ila samai sab'ina marrah fi lailatin wahidah. Aku, kata Faqih Muqaddam, mi'raj semalam itu 70 kali. Dan ontaku ini dia ta'rifu tara'iqas sama, dia mengenal jalan-jalan di langit seperti mengenal jalan-jalan di bumi. Masya Allah. Kata orang-orang Faqih Muqaddam itu kafir. Kata orang-orang kiai-kiai Indonesia ngomong di YouTube bahwa Faqih Muqaddam kafir karena dia mengaku bisa mi'raj ke langit. Karena orang yang mengaku mi'raj, menurut kitab Mbah Hashim Asy'ari, kitab Risalatul Mu'awanah, manidda'a annahu manidda'a mujalasatullah, manidda'a mujalasatallahi wal uruja ilaihi wa mukalamatahu kafir. Siapa orang yang mengaku bahwa dia mujalasatullah, dapat duduk bersama Allah, awil uruja ilaihi, atau mi'raj ke sana ke Allah, au mukalamatahu, atau dia ngobrol dengan Allah, fahuwa kafir, maka dia hukumnya kafir. Kata pembela Balawi, yang kafir mah katanya kalau 3 dilakukan semua, mujalasatullah, uruj ilaihi, mukalamatahu. Kalau 1 doang mah enggak kafir karena pakai huruf atopnya waw. Kalau huruf atop waw katanya berarti semuanya harus dilaksanakan. Dia enggak ngaji alfiyah. Di alfiyah itu al-wawu li mutlaqil jam'i, mutlaqul jam'i wattifaqul fi'li. Jadi yang namanya huruf atop waw, ahwa mutaqaddimun, au huwa muqarinun, au huwa mutaakhir, itu pakai hurufnya waw. Bisa lebih dahulu, jaa zaidun wa amrun, itu mutlaqul jam'i, pokoknya datang Ki Zaid dan Ki Amr. Bisa Ki Zaid dulu yang datang, bisa Ki Amr dulu yang datang, bisa bareng-bareng datang. Kata pendukung Balawi, Faqih Muqaddam tidak kafir. Sama, dia nama tidak ada musamanya. Namanya dikarang di abad 9, keramatnya dikarang di abad 9, ceritanya dikarang di abad 9, dikatakan hidupnya tahun 653 Hijriah, digelati, dilihat di tahun 653 dalam kitab-kitab yang ada di tahun itu, banyak yang dikarang oleh para ulama, tidak ada di Tarim tahun 653 Hijriah dan sebelumnya, karena wafatnya 653. Itu ada seorang yang bernama Faqih Al-Muqaddam pernah hidup di Tarim. Jadi pengakuannya itu pengakuan yang dalam ilmu hadis disebut maudhu'un. Apa? Maudhu'un, palsu. Sejarahnya palsu, ngaku turunan nabinya juga palsu. Ini apa maksudnya? Suruh minum. Masya Allah, baik sekali ini. Namanya Kang Mas Saifuddin. Sedulur dengan saya, Imaduddin Saifuddin. Tiangnya agama, pedangnya agama. Istrinya berapa dia? Masya Allah, kasihan amat. Hampir 2 nggak jadi. Ya, namanya masyarakat kan ikut pacamatnya. Kalau pacamatnya minas suja', maka masyarakatnya minas suja'. Kalau camatnya minal khaifin, warra'iyatu aula.
Saya ibu-ibu ngomong pakai muqaddam sebagai orang bayang yang tidak ada sejarahnya, tidak ada sosoknya, ini disangka dibayar oleh Cina katanya. Ini Kiai Imad ini membatalkan nasabah Balawi karena dibayar oleh Cina. Kata saya, urusannya apa Cina sama saya? Apa untungnya Cina itu sama batalnya nasabah Balawi? Sekarang kan di Banten lagi ada proyeknya Pak Jokowi dulu, proyek strategis nasional, namanya PIK 2. Saya kan gak ngomong, mau setuju, mau menerima, mau menolak, saya nggak ngomong. Itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional PIK 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar, tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diem saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi, namanya Mu'annas Al-Aidid. Dia Baklawi, dia Kabib. Kalau saya ngelihat Baklawinya saya langsung nolak. Tapi orang nolak, orang menerima itu harus tahu apa yang ditolak, harus tahu apa yang diterima. Jangan kita nggak ngerti apa-apa kita menerima, jangan kita nggak tahu apa-apa kita menolak. Saya nggak ngerti PIK 2 ini jenis kelaminnya apa, ini makhluk model apa ini PIK 2. Kenapa? Karena saya belum mendapat penjelasan sebenarnya seperti apa, proyeknya apa, manfaatnya apa, kerugiannya masyarakat apa kalau diterima. Kalau sudah ada ilmu koma bi an ilmu bipik wa PSN, baru kita boleh mengatakan menerima, boleh mengatakan menolak. Karena saya komisi fatwa, ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, kemarin saya di SMS, Kiai hari Minggu tolong survei di PIK. Ini dari perintah MUI Banten. Nanti komisi fatwa yang menentukan secara maqasidus syariah apakah diterima ataukah tidak. Kata saya, buat apa kalau kita terjun ke lapangan tapi tidak tahu master plan-nya apa. Saya mohon dikirimkan dari PIK gimana, dari bapedanya gimana, dan alhamdulillah sudah dikirimkan baru kemarin di mobil. Saya baca, tinggal saya terjun ke lapangan, baru setelah kita tasawur. Nah, kita menentukan hukum itu harus tasawur. Al-hukmu bisyai'i far'un an tasawurihi. Menghukumi sesuatu adalah cabang dari tasawurnya. Kalau kita menghukumi sesuatu, menerima atau menolak, tanpa tahu tasawurnya, maka itu orang gendeng. Tasawurnya dulu, tasdiknya dulu, lalu bagaimana manfaatnya, mudaratnya kita timbang secara maqasidus syariah, baru kita menentukan sikap. Tapi banyak orang yang kesusu, belum apa-apa menerima, belum apa-apa menolak. Lah harus ditimbang. Setiap proyek yang dijalankan oleh negara pasti tujuannya kesejahteraan rakyat, Bu. Kalaupun ada di bawah itu hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, itu teknis lapangan, harus diselesaikan secara lapangan. Nah, kalau misalnya harus menunggu secara konvensional, itu Banten Utara yang sekarang mau dibangun itu kalau ngandalin Pemda kabupaten itu mungkin 100 tahun lagi baru bisa dibangun.
Makanya ibu-ibu kalau ada pembangunan dari pemerintah, terima dulu, nanti dilihat madarat manfaatnya, jangan nolak aja, nanti nggak maju-maju. Pak Camat mau bikin jalan, nih apa nih tujuan Pak Camat, kita tolak karena mungkin Pak Camat ini mau nyari untung. Jangan begitu, maslahatnya buat rakyat, maslahatnya buat masyarakat. Jadi sekali lagi, bahas nasab ini bukan karena sesuatu hal di lain kita. Ini adalah intern Nahdlatul Ulama. Karena yang masih percaya Habib putune Nabi ku ya cuma NU. Wong liyan mau wis ora percaya Habib iku putune Nabi sing jaman bengen. Muhammadiyah iku ora percaya Habib putune Nabi sing bengen. Makanya Muhammadiyah sugih 300 triliun duit tega. Muhammadiyah duitnya 300 triliun Bapak. Al-Irsyad orangnya sekarang intelek. Kenapa Al-Irsyad itu intelek, kaya? Karena mereka sing bengen wis ora percaya Habib putune Nabi. Lah wong NU masih makenen bae. Nang apa?